Ya, pertama ya kami hanya bisa mengucapkan selamat sudah dapat jodoh gitu ya, nggak jomblo lagi. Nah kemudian kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, yaitu domain partai politik. Silahkan ya, dan silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Tapi saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama NU. Itu saja. Terima kasih. Ya, orang tahu bahwa NU ini punya warga yang banyak sekali, ya, basisnya sangat luas. Survei terakhir dari Alfara misalnya menyatakan bahwa 59,2% dari seluruh populasi Muslim mengaku sebagai pengikut NU. Jadi mereka itu self identifying themselves sebagai warga NU. Nah, cuma sekarang mindset orang itu masih banyak yang menganggap warga NU ini kayak kebo-kebo yang dicocok hidungnya ke sana kemari gampang gitu loh. Dan itu anggapan yang menghina sekali kepada warga NU. Warga NU ini warga yang sudah cerdas, sudah terdidik semua, rakyat yang cerdas. Mereka tahu apa yang mereka butuhkan, mereka tahu apa yang layak, apa yang tidak layak. Mereka bisa menilai orang. Nyatanya walaupun PBNU tidak ngomong apa-apa juga survei rating kan keluar aja gitu. Artinya orang-orang tidak usah dikasih tahu udah punya pilihan masing-masing gitu. Jadi mau dibilang seksi tidak seksi ya terserah saja. Tapi PBNU sekali lagi karena ini keputusan muktamar ya tidak bisa menempatkan diri sebagai kompetitor di dalam kompetisi politik seperti ini. Ya. Yang kami lakukan kalau memang diperlukan adalah melakukan pendidikan kepada rakyat. Tetapi sejauh ini menurut kami rakyat dan warga NU ini sudah cukup cerdas, nggak perlu diajari itu, nggak perlu diajari. Ya, walaupun mau kumpul-kumpul sekian banyak kiai misalnya ya, itu saya kira bisa dicek bolak-balik, ya tetap saja warga punya pilihan-pilihannya sendiri. Saya kira ini juga harus dihormati. Ya, saya sendiri sebagai ketua umum PBNU dan teman-teman yang ada di PBNU, Rois Am juga punya sikap yang sama. Ya kami tidak mau menganggap warga NU ini harus dicocok-cocok hidungnya, diseret ke sana kemarin, itu tidak mau. Gitu. Jadi mereka kita serukan untuk menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab, itu saja, ya, sesuai dengan pilihan masing-masing. Ya kalau masa depan secara umum ya nanti sore itu sudah masa depan sebetulnya ya, tidak usah nunggu 2024. Tapi yang kita maksud sebagai masa depan di sini adalah masa depan dalam arti visi tentang bangsa dan negara ini, visi tentang peran dan fungsi NU di dalamnya, visi tentang apa yang bisa disumbangkan oleh NU untuk kemaslahatan bersama, itu yang kita maksud sebagai masa depan dalam hal ini. Nah kemudian
soal klaim bahwa ini dari NU, orang NU, ya silahkan meyakinkan warga. Kalau disebut orang NU, saya bilang karena 59,2% dari populasi Muslim itu mengaku NU. Ya kalau kita tangkap 10 orang di jalan itu 5 orang ngaku NU, kira-kira begitu. Sehingga ya sama saja, ya. Dan saya kira ini juga publik sudah tahu lah, ini namanya selama ini itu kan para pensurvei itu sudah bolak-balik melakukan survei, sudah keluar rating. Ketahuan nggak sih di situ bahwa itu NU itu kayak kekuatan elektoral yang jadi elektoral blok, ya. Itu kan nggak juga, ya. Jadi itu tergantung saja masing-masing, ya. Ya masing-masing aktor politik yang berkepentingan untuk meyakinkan warga silakan, ya. Kalau mereka misalnya ingin dianggap peduli kepada NU, ya silakan. Yang mereka perlu yakinkan itu bukan kami, bukan PBNU, bukan pengurus-pengurus NU ini, tapi rakyat, ya, warga. Apa yang menjadi kepentingan warga itu yang perlu mereka perhatikan. Kalau bicara soal 2024, ya kita lihat nanti dalam diskusi para ulama yang akan bermusyawarah nanti. Perlu saya sampaikan juga bahwa para ulama kita ini juga rata-rata pada umumnya juga sudah memahami bagaimana kedudukan mereka di tengah masyarakat saat ini. Dulu sebelum tahun 1973 NU itu pernah menjadi partai politik memang dulu. Tapi para ulama sudah bersepakat membuat keputusan bahwa Nahdlatul Ulama tidak lagi beroperasi sebagai partai politik, tidak lagi menjalankan fungsi politik praktis, tetapi kembali kepada fungsinya sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu keputusan Muktamar tahun 1984 yang dulu terkenal sebagai keputusan kembali ke Khitoh, ya. Nah, ini saya kira. Jadi nanti kalau ada pembicaraan tentang itu, ya pertama norma organisasi dari Jamiah Nahdlatul Ulama ini tidak mengizinkan Nahdlatul Ulama sebagai organisasi, sebagai lembaga untuk ikut dukung-mendukung dan menjadi kompetitor dalam kompetisi politik. Itu normanya. Dan ulama-ulama kita sudah tahu tentang itu, ya. Tetapi bahwa semua orang termasuk para ulama punya concern agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, ya, supaya hasilnya berkualitas, prosesnya aman, damai dan seterusnya, itu pasti, ya. Ya, saya kira mungkin nanti akan ada himbauan-himbauan semacam itu, tapi ya kita lihat nanti. Sejauh ini sih nggak ada yang terlalu spesifik, ya. Ya pertama, untuk pertanyaan pertama tadi, ya, saya sebagai pribadi memang punya preferensi sebagai pribadi, ya, jelas. Tapi karena saya ini ketua umum PBNU, saya harus menahan diri untuk tidak mengumbar preferensi pribadi saya dalam artikulasi publik, ya. Karena saya ketua umum. Kalau saya warga biasa bukan pengurus, ya bisa semau saya. Nah, saya harus menahan diri supaya tidak timbul kesalahpahaman seolah-olah, ya, saya menggunakan jabatan saya sebagai ketua umum dan lembaga organisasi ini untuk politik praktis. Maka saya ya tidak bisa melakukan artikulasi soal itu, yaitu harga menjadi ketua umum seperti itu memang. Jadi memang tidak boleh mengumbar. Ya, kemudian yang kedua soal
kalau jadi cawapres nanti tanya Gus Ipul sendiri ya, nanti biar dijawab sendiri. Ya, tapi tentu ada konsekuensi organisasinya kalau jawabannya itu nanti. Ya, kemudian supaya damai, pertama-tama saya ingin sampaikan yang paling bertanggung jawab apakah pemilu itu nanti berjalan dengan baik atau tidak adalah aktor-aktor politik. Pertama-tama bagaimana kelakuan mereka di dalam berkompetisi, itu yang paling menentukan. Ya. Nah, ini harus menjadi kesadaran semua orang, itu bahwa nomor satu, lepas dari segala macam kompetisi, persaingan dan lain sebagainya, keutuhan bangsa negara ini nomor satu. Ya, survival dari bangsa dan negara ini nomor satu, itu yang pertama. Dan saya kira rakyat harus menjadikan ini juga sebagai tolak ukur. Kalau ada aktor yang main rusak-rusakan, ya jangan dipilih gitu aja. Menurut saya sih harus begitu. Nah, yang kedua, ya mari kita kembangkan kesadaran bahwa demokrasi ini prosedur saja. Ini bukan soal hidup mati, ini bukan perang sabil, ini bukan soal memilih Imam Mahdi misalnya. Bukan soal begitu, bukan soal apa-apa, prosedur saja. Karena kita butuh pemimpin, kita sudah sepakat menjadi republik dengan demokrasi, caranya milih pemimpin harus melalui pemilu, prosedurnya gitu saja sudah. Dan mari kita membuat pilihan kita masing-masing, ya, boleh beda, ya. Saya dengan sekjen ini ya belum tentu sama pilihannya ya, dengan yang lain-lain ini, ya. Tapi ya mari kita biasakan diri untuk berbeda dengan santai gitu ya, supaya hidup ini lebih nyaman untuk semua orang. Ya, yang pertama ya, yang mengaku sebagai NU itu kan bukan cuma satu orang, bukan cuma ketua umum PKB saja. Ya, Pak Mahfud MD juga sering mengatakan saya NU, ya, dan lain-lain lah ya. Udah biasa itu orang ngaku NU. Dan kalau saya ditanya itu NU beneran, ya NU lah. Ketua umum, apakah ketua umum PKB itu NU? Wong sepupunya sekjen kok ndak NU itu gimana? Ini pasti NU. Pak Mahfud MD juga jelas NU. Bu Khofifah NU. Ini banyak NU yang lain, silakan aja. Nah, dan ngakunya NU itu loh bukan cuma hari ini Pak, kemarin sudah. Dan rating sudah membuktikan gitu loh. Jadi kita tidak perlu ngomong apa-apa lagi, sudah silakan aja. Tapi sekali lagi saya sebagai ketua umum senantiasa menegaskan tidak ada calon atas nama NU, itu saja. Ya. Nah, apa tadi yang terakhir? Oh, panggung tidak ada panggung ini. Jadi nanti ada mungkin dari kita akan undang dari ahli di luar lingkungan NU apabila dibutuhkan di dalam Basul Masail. Selebihnya tidak ada. Dalam Basul Masail itu biasanya kalau ada masalah, misalnya tadi ada soal AI ya, soal artificial intelligence. Saya kira kita butuh menghadirkan ahli yang bisa menjelaskan kepada para ulama ini artificial intelligence itu apa sebetulnya, dan dia beroperasi dengan cara apa sehingga para ulama ini bisa membuat kesimpulan keagamaan tentang topik tadi itu, meminta fatwa kepada AI itu. Ya. Tapi kalau capres tidak ada.